akan menaungi kita semua di tengah-tengah kita mendengarkan firman, sehingga kita dapat menikmati setiap hembusan Allah di dalam kita. Kita bisa merasakan, kita bisa menikmati, memenuhi kita semua. Kita boleh alami kelepasan, pemulihan, bahkan kuasa dari firman yang makin meneguhkan kita di dalam rencana Tuhan menghadapi keadaan zaman akhir ini yang keadaannya semakin memburuk, tidak semakin membaik, tapi semakin memburuk, semakin jahat, menuju kepada kegenapannya, kesempurnaan dari kejahatan yang kemudian nanti akan menerima pembalasan dari Allah. Tapi di samping itu kita diberi jalan kesempurnaan yang lain. Kalau tidak ingin masuk dalam kesempurnaan dunia ini untuk dihukum, maka kita harus masuk dalam kesempurnaan rencana Allah bagi gerejanya, yaitu pembentukan tubuh Kristus, gereja Tuhan yang akan disempurnakan sebagai mempelai perempuan Tuhan saat Dia datang kembali. Ada dua arus, ada dua jalur di zaman akhir ini, ya, kesempurnaan dari dosa dan kesempurnaan dari gereja Tuhan untuk masuk dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Itu pilihan, kita mau memilih yang mana. Kalau kita mau memilih kesempurnaan gereja Tuhan untuk dibawa dalam kemuliaan seperti Tuhan, maka tugas kita, tanggung jawab kita itu adalah kita membawa hidup ini di dalam rencana Allah, menyerahkan diri di dalam seluruh kehendak dari Allah. Puji Tuhan, salam yang sama itu saya peruntukkan bagi saudara-saudara kita dimanapun berada yang mengikuti ibadah kita. Ibadah ini pemberitaan firman lewat media sosial. Tuhan memberkati saudara-saudara, memenuhi saudara, dan semakin menyatakan apa yang menjadi kehendaknya bagi kita semua di zaman akhir ini. Puji Tuhan, kita kembali kepada Efesus 4. Kita sedang bahas ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Itu ada terbagi atas 3 bagian. Ya, ayat 17 Efesus 4 sampai ayat yang ke-32 terbagi atas 3 bagian. Ayat yang pertama ayat 17 sampai 20, jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, itu nasihat, itu himbauan dari Rasul Paulus atau dari Tuhan lewat Rasul Paulus yang meminta kita untuk jangan lagi, kalau sudah terlanjur hidup dengan cara-cara orang yang tidak mengenal Allah, maka Tuhan mau kita berhenti, jangan lagi. Ya, itu artinya Tuhan mau kita kembali, ya, kembali di dalam jalur yang benar, kembali di dalam arah yang benar. Jangan lagi hidup seperti orang-orang tidak mengenal Allah. Itu artinya kita kembali mau hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan, berpadanan dengan Injil, sebagaimana dalam Efesus pasal yang keempat ayat 1. Diulangi itu, ayat 1 Efesus 4. Sebab itu aku menasihatkan kamu, ya. Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya, kita orang-orang yang dipanggil supaya kita berpadanan searah, hidup searah dengan panggilan itu. Ya, kita menerima panggilan Allah atas hidup kita itu adalah di dalam Yesus yang dikorbankan untuk kita. Ya, jadi panggilan Allah sampai kepada kita dari suara nubuatan di zaman nabi-nabi, ya, di zaman perjanjian baru, ke suara panggilan itu sampai kepada kita, wujud dari panggilan Allah kepada kita itu adalah di dalam salibnya Tuhan, korban Kristus. Saya 2 Korintus
5 ayat 18. 2 Korintus 5 ayat 18 mulai. Ya, atau ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. ya, dia adalah ciptaan baru. Itu orang yang ada di dalam Kristus, yang menerima panggilan, itu dia adalah ciptaan baru. Ya, terus? Yang lama sudah berlalu. Ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini Dan dari Allah, semuanya ini datangnya dari Allah, yang dengan perantaran Kristus ya, dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Iya, makasih. Jadi panggilan, wujud panggilan Allah dari zaman dulu sampai kepada zaman Taurat, zaman nabi-nabi, wujudnya itu ada di dalam Kristus. Allah mendamaikan kita dengan dirinya lewat Kristus yang dikorbankan. Jadi bukan kita yang berdamai dengan Allah, ya, bukan kita, tapi Allah yang sendiri mendamaikan kita dengan dirinya lewat Kristus. Jangan berpikir ya kita menjadi orang percaya itu karena kita yang bisa berdamai dengan Allah. Tidak. Ya, sebab jalan hidup orang kafir itu orang yang tidak pernah memikirkan keselamatan. Allah ya mendamaikan kita dengan Dia lewat Yesus yang dikorbankan. Ya, sehingga dengan pengorbanannya itu Dia kemudian mempercayakan berita pendamaian, mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kita. Itu adalah panggilan. Dan Tuhan mau kita hidup. Kalau kita tidak lagi mau hidup seperti orang tidak mengenal Allah, Efesus 4 ayat 1, kita harus hidup berpadanan itu dengan panggilan itu. Bawa hidup, melangkah dalam pendamaian, melangkah dalam pelayanan pendamaian. Itu hidup saya berpadanan dengan panggilan, supaya kita sungguh-sungguh bisa mencapai apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, yang sudah banyak kali saya sampaikan sebelum dunia ini dijadikan, sebelum permulaan zaman. Saya Tuhan sudah menjanjikan, menyiapkan sesuatu untuk kita. Kita tinggal melangkah saya pada jalan yang sudah dibuka, bukan kita yang mencari jalan. Kita berjalan pada jalan yang sudah dibuka, yaitu berjalan dengan hidup dalam perdamaian. Saya akui karena kita dipercayakan berita pendamaian dan pelayanan pendamaian. Ada berita, ada aksi. Pelayanan pendamaian itu adalah aksi. Ayat 19 dari 2 Korintus 8 tadi, 2 Korintus 5 tadi. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, ya, oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Itu sebesar gunung, bergunung-gunung dosa kita, tapi Allah mendamaikan dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak mengingat pelanggaran-pelanggaran itu, tidak menghitung. Andai kata pelanggaran kita dihitung, maka itu ada sedemikian banyak dan kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Tuhan tahu kita tidak akan mampu menyelesaikan. Satu dosa saja begitu sulit kita menyelesaikan, apalagi dosa kita yang tidak terhitung itu. Karena itu Allah berinisiatif, ya, mendamaikan, tidak memperhitungkan pelanggaran kita dengan dirinya lewat Kristus, ya. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Iya, Dia kemudian percayakan berita pendamaian. Kita punya berita pendamaian, kita punya sesuatu, ya, tapi juga dengan korban Kristus itu kita diberikan pelayanan pendamaian. Ayat 18 tadi, itu aksi, itu kegiatan, itu bukti kita memiliki berita pendamaian, ya. Maka aksinya
perbuatannya itu adalah pelayanan pendamaian. Seluruh gerak dari hidup kita, seluruh gerak dari anggota tubuh kita itu pelayanan. Ya, tangan mengambil makanan untuk dimakan. Ya, itu pelayanan. Ya. Mata kita gunakan melihat untuk itu pelayanan. Telinga kita gunakan untuk mendengar, itu pelayanan. Tapi semua itu harus dalam tanda pendamaian. Coba ayat 18 diulangi itu. Ya. Nah, ini yang benar, saya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian ayat itu 18, kepada kami. Ya, 18 bukan 19. 18. Kalau 19 berita pendamaian, yang 18. Dan semuanya itu dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan telah mempercayakan pendamaian itu kepada kami. Jadi ada berita pendamaian, actionnya, aksinya itu adalah berita. Itu pelayanan pendamaian. Kalau berita pendamaian itu ada di dalam diri kita, kita mengalami, kita memiliki, kita menikmati berita itu dalam hidup kita, maka lanjutannya adalah ada aksi, ada kegiatan pelayanan, ya, itu harus dalam tanda pendamaian. Kalau kita menerima berita di dalam diri kita, maka itu harus berita pendamaian. Nomor satu harus menghasilkan pelayanan pendamaian bagi diri. Sebab ada orang yang sulit untuk berdamai dengan dirinya, belum dengan orang lain. Mau berdamai dengan dirinya begitu sulit. Kenapa? Dia selalu menyalahkan diri. Tuhan, kenapa saya tidak seperti dia? Kenapa saya tidak seperti si A? Ya, dia selalu menyalahkan. Umpamanya dari menyanyi saja, kenapa saya tidak punya suara seperti dia? Kenapa saya tidak punya keahlian seperti dia? Kenapa saya tidak kaya seperti dia? Kenapa saya tidak ini seperti dia? Itu orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya. Mestinya ketika kita melihat kita tidak seperti dia, kita tahu dia punya kelebihan di hal itu, tapi kita punya kelebihan di pihak yang lain. Karena tidak ada yang sempurna. Semua kita punya kelebihan, kita punya kekurangan. Kalau kita bisa melihat kekurangan kita, ayo kita berdamai. Kita bersyukur, sekalipun saya ada kekurangan, tapi saya masih diberi kemurahan oleh Tuhan. Saya diberi kesehatan, atau saya diberi kemurahan untuk bisa beribadah, untuk bisa melayani. Ada orang yang mungkin orang miskin bilang, aduh Tuhan, kenapa saya tidak sekaya dia? Dia miskin tapi sehat. Dia miskin tapi hatinya penuh dengan damai sejahtera. Yang saya pikir orang kaya itu kemudian sehat, orang kaya itu makannya sudah terbatas. Ya, hidupnya dipenuhi dengan kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan. Itu yang saya pikir orang kaya pasti bahagia, lantas orang miskin tidak berbahagia. Tidak. Ada orang miskin yang berbahagia, ada yang tidak. Ada orang kaya yang berbahagia karena di dalam Tuhan, tapi ada orang kaya yang hidupnya setiap hari stres. Ya. Saya pernah saksi seorang teman saya, sama-sama dulu kita di Surabaya kuliah. Memang di akhir-akhir hidupnya dia menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Dia pernah menjabat jadi wakil gembala, tapi sudah meninggal. Hidupnya hampir seluruh negara Eropa dia sudah keliling karena jabatannya. Ya, salah satu perusahaan asing yang ada di Indonesia, dia menjadi orang nomor 2. Ya, yang nomor 1 yang bulenya, dia nomor 2. Tapi hidupnya
Kalau saya dengar pagi jam 3, jam 4 dia sudah keluar dengan mobil menuju kantor. Pulang rumah jam 9, jam 10 malam. Hanya berapa jam ada di rumah bersama keluarga? 10, 11, 12, 1, 2, 3. Hanya 5 jam dia di rumah, 5-6 jam. Bisa pergi lagi. Kalau di rumah dia tidak sependapat dengan istrinya, artinya ada clash. Dia tinggal telepon dari Jakarta, telepon ke Medan, booking hotel. Dia dari Jakarta dia ke Medan, nginap di sana. Nanti besok pulang lagi ke Jakarta, enggak pulang ke rumah. Ya kaya. Tapi hidupnya menderita. Benar, saudara. Dia cerita dari saya sendiri. Dia cuma bisa dengar firman itu, ibadah sudah tidak bisa. Ya, dia cuma bisa dengar firman di tape, di mobil, gitu. Cuma bisa dengar situ. Lainnya tidak ada. Ya, itu saya kasih contoh. Ya, dia bisa punya segala-galanya, tapi hidup itu kering, gersang. Ketika dia pernah datang ke sini, saya minta sekali melayani, dia tidak berani, dia tidak mau. Dia bilang, saya tidak berani melayani di tempatmu. Iya. Jadi jangan selalu pikir kalau kaya pasti bahagia. Bukan itu. Kita bahagia karena pertama, setelah kita didamaikan dengan Allah oleh Kristus, kita dikasih modal berita pendamaian. Ya, dari berita pendamaian itu kita gunakan untuk mulai dari diri kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kita mendamaikan kekurangan kita. Aduh Tuhan, dulu saya begini. Ampuni saya Tuhan, karena kelemahan saya jatuh dalam dosa, karena kekurangan saya dulu, karena ketidakpengertian saya jatuh dalam kejahatan. Ampuni saya. Dia mulai berdamai dengan diri, baru bisa berdamai dengan orang lain. Itu semua pelayanan pendamaian. Jadi jangan pernah merasa minder dengan diri sendiri. Lihat orang lain lebih hebat, orang lain lebih gagah, lebih tampan, lebih cantik dari kita. Bukan soal itu, ya. Tapi soal kita bisa berdamai dengan diri kita atau tidak. Itu dulu. Ya, kita sulit berdamai dengan orang lain. Kalau kita sendiri tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau kita tidak berdamai dengan diri yang ada, kita hanya menghukum diri kita sendiri. Itu penderitaan. Menghukum, setiap hari kita menghukum diri. Ya. Hari kita mau bersyukur dengan hidup ini. Apapun kelebihan apapun kekurangan, Tuhan kasih modal berita pendamaian untuk kita berdamai dengan diri kita. Baru kita bisa berdamai dengan orang lain. Itu pelayanan pendamaian, mulai dengan diri, baru bisa dengan orang lain. Itu gunanya. Jadi jangan berpikir pelayanan pendamaian, oh ya kalau saya sudah bisa melayani. Berapa banyak orang yang bisa melayani tapi tidak bisa berdamai, tidak bisa melayani dirinya, tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ya. Ayo, supaya kita tidak hidup seperti orang kafir, kita berpadanan dengan panggilan. Permulaan panggilan Tuhan atas hidup kita adalah ketika Allah mau memperdamaikan saya dengan saudara-saudara lewat Yesus yang dikorbankan. Hasilnya adalah kita dikasih berita pendamaian, kita dipercayakan pelayanan pendamaian. Itu dalam panggilan Tuhan atas hidup kita. Begitu luar biasa. Ya,
Haleluya. Kemudian bagian yang kedua yang sedang kita periksa itu sampai minggu lalu itu ayat Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Ya, kuasa firman pengajaran dalam mengerjakan pembaharuan. Itu ayat 21 sampai 24 Efesus 4. Kuasa firman pengajaran atau kuasa pengajaran firman dalam mengerjakan pembaharuan. Ya, hari Minggu kita dengar kita tidak bisa jadi baru dengan menurut pendapat ini, pendapat itu dan lain sebagainya. Ada di Indonesia ada motivator yang terkenal, ada yang sangat terkenal, saya tidak usah sebut namanya, yang memotivasi orang bagaimana bisa berubah, bagaimana bisa jadi baru. Tapi sudah saya jelaskan, tidak akan ada pembaruan yang benar tanpa firman. Ya, tidak akan ada pembaharuan yang sesuai ukuran Allah tanpa firman, tanpa pengajaran firman atau firman dalam bentuk pengajaran. Penginjilan untuk mencapai orang yang belum percaya, itu penginjilan, ya, supaya mereka percaya terima Yesus. Mereka diberitakan Injil tentang keselamatan. Tapi pengajaran firman atau firman pengajaran untuk orang-orang yang sudah percaya, sudah selamat. Mereka mau dibentuk oleh Tuhan. Ya, mau dibentuk supaya disucikan, dibaharui, dibangun, dibentuk sesuai dengan ukuran Tuhan. Ya, itu karena Tuhan punya rencana atas hidup kita, yaitu rencana sebelum dunia dijadikan, menghadapkan kita kudus, tidak bercelah, ya, di hadapannya. Itu kerinduan Tuhan. Sebelum ada kejatuhan manusia, saya kira sebelum ada ciptaan manusia, sebelum ada kejatuhan, Tuhan sudah menyiapkan masa depan untuk kita. Saya kira, nah tinggal kita mau masuk di dalamnya atau tidak. Kalau kita mau masuk di masa depan yang disiapkan Tuhan, mari kita harus alami pembaharuan, dan pembaharuan yang benar itu adalah pembaharuan hasil dari pekerjaan firman. Firman dalam bentuk pengajaran yang mendewasakan kita. Saya kira itu yang mendewasakan. Mendewasakan itu kehidupan yang dibangun. Saya kira sesuai dengan teladan Tuhan. Itu dewasa sama dengan kalau satu bangunan rumah yang sempurna. Itu dewasa. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ini kerinduan Tuhan dari dulu, bukan baru sekarang. Cuma karena rahasia ini memang tertutup berabad-abad lamanya. Saya kira tertutup di zaman perjanjian lama umpamanya, saya kira, ya, itu tidak bicara tentang kerajaan sorga, hanya bicara tentang kemenangan, keberhasilan dan lain sebagainya. Zaman raja-raja Israel kan dari dulu begitu. Bahkan sebelum ada kerajaan Israel, saya kira sebelum ada kerajaan Israel masih dibawa keluar dari Mesir, janji Allah kepada Abraham, janji untuk memiliki Kanaan, tanah Kanaan yang berlimpah, saya kira anggur dan madu. Hanya begitu, saya kira. Ya, dibawa keluar, ditebus, dibawa keluar dari Mesir. Kemudian sesudah di zaman raja-raja, di zaman Nabi Samuel ada Raja Saul, itu hanya untuk takhta, untuk kedudukan, untuk kekayaan, untuk kehormatan, untuk kemenangan dalam peperangan. Tidak bicara tentang kerajaan sorga, tidak bicara tentang kehidupan yang diubah sempurna seperti Tuhan. Kenapa? Karena memang rahasia kesempurnaan itu
Rasul Paulus itu rahasia yang tertutup berabad-abad lamanya. Tidak dibuka, belum dibuka. Sekoya, dan itu kemudian baru menjadi nyata ketika Yesus datang. Sekoya, menyelamatkan orang berdosa, membawa orang berdosa yang diselamatkan untuk didewasakan, disempurnakan, menjadi satu bangunan yang utuh, lengkap, sempurna. Dan itu melalui proses pengerjaan. Kalau saya umpamakan kedewasaan itu seperti bangunan rumah yang lengkap, maka itu melewati proses pendewasaan. Itu terjadi lewat penyucian, pembaruan. Orang mau bangun rumah, kayu sudah tersedia, tapi kayu yang banyak itu bukan rumah, itu kayu. Kalau bangun rumah dari kayu, ketika mau dibangun rumah dari kayu itu harus diproses, dipotong, digergaji, disekap dan lain sebagainya. Kayu itu harus rela dipotong, sekalipun dia punya kelebihan. Kayu itu panjangnya 3 meter, yang mau dipakai cuma 1 meter atau 2 meter, dia harus rela dipotong. Setelah dipotong dia harus disekap, dia harus dipahat, itu proses. Kayu iya, ini kayu mau bangun rumah, itu kayu, benar. Kalau itu bangunan dari kayu, benar. Tapi dia belum rumah, dia baru diambil dalam bentuk kayu. Itu orang diselamatkan begitu. Kita diselamatkan begitu. Sesudah diselamatkan Tuhan mau bangun. Sekoya, tapi untuk bisa masuk dalam pembangunan sampai sempurna, maka kalau bangunan itu dari kayu itu harus mau diproses, disucikan, dibaharui. Dan itu hanya terjadi kalau kita memiliki pengajaran firman atau firman pengajaran. Di situ ada palu, di situ ada pahat, di situ ada gergaji, di situ ada sekap. Harus rela. Karena hidup yang kelihatan baik belum tentu bisa terpakai. Ya kan? Iya. Belum bisa dipakai dalam pembangunan. Tadi saya kasih contoh, ada kayu, ada satu timbunan kayu, semua timbunan itu papan, dalam bentuk papan. Itu papan kayunya kayu mahal, kayunya bagus, kayu tua, sudah usia tua, tapi belum tentu bisa dipakai kan. Kalau dia mau dipakai, dia harus serahkan diri, harus dipotong, harus digergaji, harus disekap. Begitu. Itu hidup kita. Ya, seperti itu. Dan itu pekerjaan dari firman, pengajaran seperti palu. Ya, kata Tuhan, seperti pahat. Itu baru bisa terbentuk bahan-bahan bangunan yang siap dipakai untuk pembangunan. Nah kita ini sedang disiapkan oleh Tuhan, ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saya mau? Apakah kita mau? Di sementara kita merasa mungkin seperti kayu dengan ukurannya 3 meter, wah itu yang terbaik. Kan gitu. Tidak. Itu yang terbaik belum tentu bisa dipakai. Kira itu. Kalau dia tidak mau, sekalipun dia baik, tapi kalau dia tidak mau, tapi begitu dia mau, dia harus rela masuk dalam proses penanggalan manusia lama. Itu. Ya. Penanggalan manusia lama. Sudah bentuk kayu, kalau mau dipakai, manusia lamanya harus ditanggalkan, dia harus dibersihkan.
Kayu itu, papan itu memang baik, tapi masih ditandai dengan keadaan yang lama. Kalau mau dipakai, maka yang lama itu ditanggalkan, dia diskap, ya, dia digergaji dan lain sebagainya. Baru saya kalau tukang perabot, saya lebih suka pakai kayu yang bisa kalau diskap, dihaluskan, yang lama dibuang, bisa terlihat serat-seratnya, bentuknya, warnanya, motif dari kayu itu seperti apa, bisa terlihat. Itu ya, saya ya, baru hidup kita berharga, kata nyanyian tadi, hidupku berharga bagi Allah. Kalau mau diproses, nah Tuhan menyediakan jalannya, ada firman pengajaran, itu kekuatan yang bisa menolong kita untuk mampu menanggalkan manusia lama. Ibrani pasal 5, mari kita mulai sini ya. Ibrani 5. Contoh-contoh tadi sangat gampang ya, karena kita orang di desa, gampang kita menggunakan contoh-contoh dari lingkungan kita, dari alam, begitu mudah ya. Orang yang tidak pernah tahu ada bangunan kayu, proses membangun rumah dari kayu, contoh begini sulit mengerti, tapi orang tahu semua itu. Saya iya, haleluya, puji Tuhan. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Seharusnya jadi pengajar. Ditinjau dari lamanya orang jadi Kristen, seharusnya sudah mengerti tentang pengajaran, sudah hidup dalam pengajar. Ditinjau dari sudut waktu, seharusnya kamu sudah jadi pengajar. Itu artinya dilihat dari lamanya jadi orang Kristen, mestinya sudah hidup dalam pengajaran, mengerti pengajaran. Hidup dalam pengajaran, mengerti pengajaran. Karena menjadi pengajar, jadi guru itu hubungannya dengan pengajaran. Guru mengajar pengajaran. Jadi dari sudut waktu, ditinjau dari sudut waktu lamanya kita jadi orang Kristen, seharusnya sudah mengerti tentang pengajaran dan sudah hidup dalam pengajaran. Itu jadi pengajaran, jadi pengajar. Jadi pengajar kan mengerti tentang pengajaran dan dia hidup dalam pengajaran. Kalau seorang guru menjadi di sekolah, dia harus mengajar matematika. Bagaimana dia bisa mengajar matematika kalau dia tidak mengerti tentang matematika dan dia tidak di dalam itu, tidak ada pengalaman di sana, itu kan? Jadi ketika orang jadi pengajar, itu dia mengerti pengajaran dan dia hidup dalam pengajaran. Begitu. Jangan sampai terjadi nanti, dulu ada banyak kasus di sekolah, seorang guru matematika, seorang guru IPA ketika mengajar ternyata salah, muridnya yang membetulkan. Nah, itu yang bisa bahaya, ya. Itu artinya guru itu dia tidak menikmati, dia tidak hidup di dalamnya. Itu sudah banyak kasus di sekolah itu, ketika apalagi menerangkan matematika, menerangkan kimia, guru sedang mengajar, murid bilang salah itu benar, bukan begitu, hasilnya bukan begitu, dan memang betul salah. Nah, ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi kalau dilihat dari lama jadi orang Kristen, mestinya sudah mengerti tentang pengajaran, bukan sekedar penginjilan, ya, bukan sekedar penginjilan lagi, tapi sudah mengerti tentang pengajaran dan hidup dalam pengajaran. Hari, terus, kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, ya. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya, terus.
Sebab barang siapa masih memerlukan susu, masih memerlukan susu, itu makanan yang lembut, ya, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. maka dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Itu. Kenapa? Sebab ia adalah anak kecil. Sebab dia anak kecil. Ini yang berbahaya, saudara. Waktunya Tuhan, kedatangan Tuhan makin dekat, kemudian orang tidak mengerti ajaran tentang kebenaran. Yang dia cuma tahu percaya Yesus selamat, cuma itu aja dia tahu. Itu tidak salah. Tapi kalau dia tidak mengerti ajaran tentang kebenaran, sehingga hakikat inti dasar dari kebenaran Allah, dia tidak tahu bagaimana mau selamat. Dia adalah anak kecil. Ya, terus Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, ini, ya, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. iya, itu makanan keras untuk orang yang dewasa. Makanan yang keras itu firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman yang hidup, yang kuat. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, itu yang menyucikan, sehingga orang itu memiliki panca indera yang terlatih. Kata Ibrani 4, dibaca ayat 12-13. Ya, ini makanan yang keras itu. Ibrani 4 ayat 12-13. Sebab firman Allah hidup, Sebab firman Allah itu hidup dan kuat, ya, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ya. yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ini penyucian, ya, penyucian untuk menanggalkan manusia lama, ya, sampai memisahkan jiwa dan roh, Sendi-sendi dan sumsum. ya. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, Terus, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. ya. Haleluya. Ya, ini makanan keras. Firman yang hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman yang hidup, itu menghasilkan, firman yang menghasilkan keobahan, membawa pada pertumbuhan hidup. Itu kan hidup. Hidup itu akan bertumbuh sampai berbuah. Kekuatan dari firman pengajaran itu dia memberi hidup, mengerjakan hidup di dalam manusia, membaharui hidup lama. Ya, firman itu hidup, itu artinya dia berkuasa membaharui hidup lama kita. Sebab hidup kita yang sesungguhnya bukan hidup ini. Ya. Hidup kita yang sesungguhnya bukan hidup ini. Hidup ini hidup manusia daging kita ini. Saya kira kalau itu dipertahankan, itu daging hanya menuju kepada kebinasaan. Ketika daging itu mungkin dia hebat, dia terkenal, dia apa di dunia ini, dia terhormat, dia kaya, dia punya kelebihan, ketika dia mati, dia menuju kepada ketiadaan. Dalam beberapa waktu tubuhnya itu akan membusuk dan hancur. Itu bukan hidup ini. Saya bukan hidup ini yang dicari oleh Tuhan, tapi hidup ini yang sekarang yang dirubah, dihidupi oleh firman hidup. Kalau hidup kita sekarang ini kan kita hidup hanya karena makanan, minuman, makan, minum. Setiap hari kan begitu, makan, minum. Begitu orang tidak makan, sehari, 2 hari, 3 hari mulai lemah, mulai sakit. Seminggu terus mulai dehidrasi, kekurangan cairan. Lebih dari itu sudah mulai lemas, sudah tidak bisa apa-apa. Karena hidup kita cuma dari makan dan minum. Ini tubuh manusia daging. Nah, dengan adanya firman pengajaran, firman yang hidup itu, firman mau menghidupi hidup kita ini. Itu
Ya, itu firman yang hidup, mau menghidupi hidup kita ini supaya jangan binasa. Nah, kalau sudah binasa, sudah meninggal, sudahlah. Kalau dia meninggal dalam Tuhan, puji Tuhan, dia tidur sebentar akan dibangunkan untuk masuk dalam kemuliaan. Tapi kalau dia meninggalnya di luar Tuhan, betapa sia-sianya. Ya, dia sedang, orang yang meninggal di dalam Tuhan, orang yang meninggal di dalam Tuhan, di luar Tuhan, sama-sama mereka itu sedang menuju pada satu keadaan, satu alam yang baru, bukan alam semesta seperti sekarang. Mereka sedang menuju pada satu suasana yang baru, satu alam yang baru. Barunya ada dua macam. Kalau dia meninggal dalam Tuhan, dia menuju kepada alam yang baru, itulah kerajaan sorga, kekal, hidup kekal selama-lamanya. Kalau meninggalnya di luar Tuhan, dia sedang menuju pada alam yang baru, itulah neraka, hukuman dalam api neraka, hidup kekal tapi dalam hukuman, dalam siksaan api neraka. Dua-dua alam baru, satu di sorga, satu di neraka. Ya, itu hidup manusia. Karena itu selalu saya bilang, jangan sampai mati kalau diizinkan oleh Tuhan harus mengalami kematian dalam tubuh, jangan pernah menyesali. Kita sudah ditebus, jangan pernah takut dengan kematian. Kalau kita tahu kita hidup dalam Tuhan, Rasul Paulus bilang, hidup itu Kristus, mati itu keuntungan. Kadang-kadang kita begitu takut dengan kematian. Kematian itu sudah dikalahkan. Kalau toh diizinkan melalui kematian dalam tubuh, kita sedang menuju kepada kemenangan, menang atas maut. Kita kan begitu sekarang. Kita sedang menuju kepada kemenangan atas maut. Itu hidup kita yang sekarang masih hidup. Apakah nanti lewat kematian dalam tubuh atau lewat keobahan, itu sama-sama adalah kemenangan. Ketika bangkit, ketika diobahkan waktu Tuhan datang, itu adalah kemenangan atas maut. Sebab orang bangkit, kalau dia mati dalam Tuhan, dia bangkit untuk tidak mati lagi, menang atas maut. Kalau dia masih hidup dan dia diobahkan, dia menuju kepada kemenangan, tidak akan mati-mati lagi. Kita menuju ke sana, ke hidup kita menuju kepada keabadian, kekekalan hidup dalam kemuliaan. Tapi selagi masih hidup, kita menantikan tentang kedatangan Tuhan. Selagi masih umur panjang, kita menantikan tentang keobahan hidup saat Tuhan datang kembali. Saya haleluya. Saya tahu, kalau kita dibayang-bayangi dengan ketakutan akan kematian, kita sedang menghukum diri kita sendiri. Itu artinya kita tidak bisa hidup dalam penyerahan. Padahal kematian Tuhan itu sudah membebaskan kita dari perhambaan karena takutnya kepada maut. Saudara, ya, memang saudara mungkin belum pernah merasakan. Saya dua kali mengalami itu. Ketika pertama kali saya mengalami, saya berada dalam suasana damai yang luar biasa. Ya, itu ketika saya diare. Yang diarenya kalau menurut dokter sudah tidak masuk akal, kehabisan cairan. Fisik saya menjadi begitu lemah dan bahasa saya ingin tidur dan tidak ingin buka mata. Karena ada satu ketenangan, satu perasaan damai yang belum pernah saya rasa. Saya tahu istri saya, beberapa saudara di kamar itu berteriak, nangis, panggil nama Yesus, tapi saya tidak terganggu. Saya dengar ada suara, ada orang berseru nama Tuhan, ada orang menangis, ada beberapa orang di kamar itu. Tapi saya tidak ingin buka mata. Kenapa?
Ada satu perasaan damai yang belum pernah saya rasakan. Begitu tenangnya. Dan saya suka begitu terus. Itu saya sudah mengalami itu. Gak usah takutlah. Kalau kita mau hidup dalam Tuhan. Makanya selagi masih hidup diberi umur panjang. Tadi sudah saya berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, berdamai dengan Allah. Tuhan sudah kasih kok berita pendamaian untuk kita. Kita punya itu loh. Ya, gunakan dulu itu. Kita berdamai dengan diri. Oh Tuhan, saya banyak kekurangan, tapi saya mau bersyukur Engkau memperdamaikan saya, Engkau melepaskan saya, Engkau masih beri saya kehidupan sampai hari ini. Udah. Jangan pernah menyesali kelahiran kita di dunia ini. Jangan di masa susah berpikir, aduh Tuhan, coba kalau kita nyandak lahir, kita tidak lihat, kita tidak alami kesusahan, kita tidak alami penderitaan ini. Itu orang menyesali kelahirannya. Itu sama dengan dia menentang kehendak Allah. Saya sudah pernah menjelaskan, apapun kelahiran kita, kalau kita diizinkan hidup, apalagi hidup sampai hari ini, kita tahu ada masa depan yang Tuhan siapkan. Yang banyak kali kita baca Efesus 2 itu, ayat yang ke-10. Tuhan mau kita mengisi itu. Tuhan mau kita ada di sana. Sebab kalau tidak ada yang ke sana, itu artinya rencana Allah itu mati. Tidak ada gunanya. Karena itu kita dihidupkan oleh Allah. Dia mau kita pergi ke sana. Coba saudara bayangkan seperti apa kerinduan Tuhan kepada kita. Ya, dia tidak mau apa yang dia ciptakan itu, apa yang dia sediakan, lantas tidak ada orang yang ke sana. Coba mengulangi itu. Begitu berharga. Kalau masih ingat kebaktian Selasa, kalau kita adalah bait Allah, bait Allah itu sama dengan pintu gerbang sorga. Secara rohani sekarang kalau kita bait Allah, karena kita ditebus, kita sudah berada di pintu gerbang sorga. Itu orang-orang yang ditebus. Itu hidup begitu berharga. Ya, hidup kita itu begitu berharga. Saya makin diyakinkan ketika menemukan itu, hidup kita ternyata begitu berharga di mata Tuhan. Jangan sia-siakan hidup ini, karena Tuhan punya rencana. Efesus 2 itu, ya, ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, ya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita buatan Allah kalau kita diizinkan lahir, hidup di dalam dunia. Itu kehendak Allah, ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup di sana. Kalau tidak ada yang ke sana kan, itu artinya dikerjakan Allah sia-sia kan? Gitu. Dia mau kita ke sana, hidup di apa yang sudah Dia siapkan. Karena itu Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih karunia-Nya. 89, coba ini kan banyak kali kita baca, karena saya senang kita membaca ini, mendengar, supaya kita makin mengerti betapa indahnya hidup ini, betapa berharganya hidup kita. Ya, sebab karena kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usaha kita, tetapi pemberian Allah. Pemberian dikasih sama Tuhan, pemberian Allah. Terus itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya, baru ayat 10 tadi. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk apa yang disiapkan oleh Allah. Itu. Ya. Dia mau supaya kita hidup di sana. Tapi bukan dengan hidup ini. Hidup yang orang punya sekarang banyak ditandai kelemahan, kekurangan, bahkan dosa dan kesalahan. Dan karena itu harus dibaharui.
Hidup ini harus dibaharui. Betapapun hebatnya kita, betapapun tampannya kalau itu laki-laki, betapapun cantiknya kalau itu perempuan, betapapun gagahnya dia itu hidup yang lama. Hidup yang kalau mati dalam Tuhan bersyukur, kalau di luar Tuhan itu mati sia-sia. Ya, karena itu bukan hidup ini yang mau hidup di apa yang disediakan Tuhan, tapi hidup ini hidup yang dihidupi oleh firman, dirubah. Kita memiliki hidup bukan lagi sekedar dari makan minum, tapi dari pekerjaan firman. Tuh, firman itu hidup. Kita menikmati firman, kita menerima kehidupan dari firman, dari benih ilahi, bukan dari benih jasmani. Hidup kita sekarang kan dari benih jasmani, dari benih orang tua kita. Perlu makan, minum, pakai, istirahat, perlu bekerja, badan perlu digerakkan. Kalau tidak digerakkan nanti jadi patung, semua bakarat. Ya? Oh, kalau tidak digerakkan ini semua bakarat itu apa namanya ini sendi-sendi. Bisa karatan itu, nanti jadi manusia robot. Makanya hidup itu bekerja, kata Rasul Paulus, perlu digerakkan. Makin digerakkan makin sehat. Jangan saudara pikir makin banyak istirahat makin sehat. Enggak. Istirahat itu sebenarnya melelahkan. Pernah alami tidur satu hari, dari malam sampai besok satu hari tidur, bangun sehat. Ya, lelah, apalagi kalau tuh belakang so panas. Aduh, itulah kayak belakang sebelah panas kan, tambah lama nanti belas. Pernah tahu itu? Oh, dulu di rumah sakit berapa hari tidur terus? Enak ya tidur terus? Sakit, so sakit lagi tambah sakit lagi. Perlu digerakkan. Tapi itu hidup jasmani. Nah, ada firman itu hidup, mau menghidupkan kita, menghidupi hidup yang kita punya sekarang. Kalau di dalam kita ada benih ilahi, itu kata Rasul Petrus, maka itu yang bekerja membaharui organ-organ tubuh, seluruh sel-sel, saraf-saraf kita. Itu kan akan dialiri dengan aliran hidup. Itu firman hidup. Tuh. Ya, firman hidup itu kesubuhan kita kok. Coba Amsal pasal yang keempat. Nah, karena kita bicara firman hidup, ayo kita mulai di sini ya. Amsal 4 ayat yang ke berapa itu? 20 mulai mungkin. Amsal 4 ayat yang ke 20 sampai dengan 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, perhatikan perkataanku, itu firman. Arahkan telingamu kepada ucapanku, itu firman. Terus, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Jangan menjauh, jangan hidup jauh dari firman, ya. Jangan menjauh dari matamu. Itu artinya kita bisa memandang firman. Firman itu bukan cuma didengar, tapi juga dilihat. Itu. Jangan semua itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Simpan itu di lubuk hatimu. Kenapa? 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan. Itulah firman yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Bagi mereka yang mendapatkan. Itu artinya tidak semua bisa dapat. Ya. Bagi mereka yang mendapatkan, firman itu menjadi kehidupan dan kesembuhan. Bagi seluruh tubuh mereka. Kata sembuh itu obat. Ya, firman itu menjadi kehidupan kalau kita memilikinya, bagi yang mendapatkan, dan obat bagi seluruh tubuh. Kalau obat itu bukan sekedar bicara kesembuhan, tapi kesehatan. Itu, ya, itu menjadi kehidupanmu,
dan menjadi obat kesembuhan atau kesehatan bagi seluruh tubuh. Itu yang saya bilang tadi. Ketika kita menikmati firman itu hidup, Ibrani 4 ayat 12, maka dia mengalir melewati seluruh sel saraf kita, melewati jalan darah di dalam tubuh ini. Dia mencapai seluruh bagian dari tubuh kita. Dia bergerak. Tapi itu harus ada di sini, di hati. Ya, harus ada di hati. Kalau kamu mendapatkannya, jangan itu jauh dari matamu. Itu artinya kita harus suka memperhatikan firman. Jangan itu jauh dari matamu. Artinya kita mendengar dan kita memperhatikan firman. Tuh, lihat kemari, perhatikan. Kalau di sekolah guru-guru mengajar anak-anak lihat sini, lihat ke depan, lihat sama Anci, lihat sama apa? Lihat sama mem, lihat sama sir, perhatikan. Nah itu, jangan menjauh dari mata, kita perhatikan firman dan simpan di lubuk hati, tertanam. Dan kalau kita mendapatkan itu, kita memiliki itu kehidupan kita. Sebab dari hati dia akan menyebar ke seluruh organ tubuh kita, melalui sel-sel, melalui saraf, melalui pembuluh darah ke jantung, pembuluh darah ke otak, semua dia mengalir melewati jaringan-jaringan di tubuh kita, dan itu menjadi obat bagi tubuh kita, menjadi kehidupan, menjadi obat. Kesembuhan itu artinya juga kesehatan, tapi juga artinya keselamatan. Itu indah kan? Itu Rasul Paulus bilang firman itu hidup. Ya, itu maksudnya menghidupkan, merubah, membaharui dari manusia lama, dari manusia dengan benih jasmani, kita dirubah memiliki hidup dari benih ilahi. Terakhir kita baca 1 Petrus 1. Haleluya. 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Ya, 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Nah ini itu. Kamu dilahirkan kembali. Ya. Bukan dari benih yang fana. Bukan dari benih yang fana. Tetapi dari benih yang tidak fana. Ya. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Itu. Kalau itu di dalam kita, tidak jauh dari mata, diperhatikan, tersimpan di lubuk hati. Itu Amsal tadi bilang, ayat 22. Nah barang siapa mendapatkan, itu menjadi kehidupan, itu menjadi kesehatan, keselamatan, kesembuhan. Ya, 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Ini hidup yang saya bilang tadi. Ini hidup kita sekarang. Mau apapun, mau gagah, mau kaya, mau terhormat, semua yang hidup hanyalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya, segala kehebatannya seperti bunga rumput. Itu cuma seperti bunga rumput. Segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ketika dia kering, dia mati, udah. Ya, ketika orang mati kan, katakanlah itu orang yang meninggal itu orang kaya, pejabat, datanglah para pelayat menyampaikan turut berduka cita. Ya. Datanglah kenalan, datanglah saudara, datanglah tetangga, oh kasihan dia ya. Padahal dia baik sekali. Ya, umpamanya tetangganya, aduh kasihan dia. Berapa lama dia kasihan? Katakan itu tetangga, kasihan dia. Duh, dia baik, sudah apa balas? Saya tanya berapa lama dia kasihan? Hari itu, besok belum tentu kasihan masih ada. Sudah dikubur kok. Ya kan? Itu manusia kita.
Apa yang kita mau harapkan dari manusia untuk kehidupan kekal? Tidak ada. Cuma dari firman itu. Ayat terakhir itu. Cuma dari firman. Lihat. Tetapi firman Tuhan. Tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Iya, itu kan. Oh, ketika meninggal itu apalah, jabat atau apalah, orang nangis. Kasihan, terharu lihat. Berapa lama dia menangis? Hari itu. Jam itu. Sesudah itu tidak lagi. Kalau itu dia suami, istri, anak-anak atau orang tua, mungkin besoknya masih teringat nangis, 2 hari masih nangis, meneteskan air mata, 3 hari, seminggu enggak lagi. Ya, coba lihat kelakuan kita manusia kan. Kalau kita datang besuk orang sakit, gitu, kan kita foto tuh, posting. Coba lihat etikanya di mana. Orang sakit di sebelah, yang posting di sini tertawa. Ada enggak? Pernah begitu? Lah ya datang besok orang sakit, dia posting di sebelah orang sakit, ketawa. Kan mestinya rasa susah tuh. Besok kok kasihan dia. Lagi posting muka susah. Ini dia belakang, dia ketawa. Saudaraku. Lah itu enggak usah besuk lah. Enggak usah pipa besuk. Cuma datang pamer tertawa kok di postingan, gitu lah, di postingan. Saya kadang-kadang lihat ada orang busuk. Lah, ini yang membusuk ini postingannya ada ketawa. Iya, itu enggak ada rasa simpati. Ya, tapi itu loh manusia. Kecuali memang lagi dalam suasana si yang sakit itu juga lagi tertawa, kita tertawa, ya enggak apa-apa, memang sama-sama tertawa. Tapi yang dirawat itu sudah selang, tangan 2 di hidung ada selang, mulut sudah terbuka, yang mau posting di sebelahnya dia tertawa. Saudaraku ya, ini yang tidak boleh. Jangan ya, jangan. Kalau besok orang sakit, oke lah, harus tunjukkan rasa simpati. Itu antara lain. Tapi kalau meninggal tadi saya ulang, itu hidup manusia daging. Kalau orang berbelas kasihan, hanya seperti itu yang saya bilang tadi. Sudah itu kan semua lewat. Karena itu Tuhan kasih kita firman. Firman mau menghidupi tubuh jasmani yang fana. Kalau mati dalam Tuhan sekalipun dihancur, nanti dibangkitkan oleh firman itu. Yang membangkitkan kan firman. Ya, yang membangkitkan kita itu firman. Bunyi sangkakala itu firman. Coba terakhir, tadi saya bilang terakhir, tapi ini tiba-tiba karena berlanjut ya kita lihat. Injil Yohanes. Haleluya. Pasal yang kelima, Yohanes 5. Ayat yang ke-25 mulai. Aku berkata kepadamu. Yohanes 5 ayat 25, ayat aku berkata kepadamu. Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba. Ya. Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Ya. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Kan orang mati dengar suara anak Allah, firman. Firman yang hidup. Yang menghidupkan. Mendengar suara anak Allah dan mereka akan hidup. 28 ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Semua orang dalam kubur akan dengar suaranya, dibangunkan. Ya, 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Itu yang saya bilang tadi. Ya, menuju ke alam yang lain, alam hidup kekal bersama Tuhan, atau di alam hidup kekal tapi dalam api neraka.
Nah, kalau kita tidak mau menuju alam kekal api neraka, itu ada kuasa firman pengajaran yang bisa menghidupkan kita menjadi jaminan hidup lewat pembaharuan. 1 Petrus 1 ayat 23 tadi, dilahirkan dengan benih ilahi. Itulah firman. Karena semua yang hidup, semua kemuliaannya cuma seperti bunga rumput. Ketika rumput kering, bunganya layu. Tidak ada yang tersisa. Yang saya gambarkan tadi, ya, ketika rumput kering, bunganya layu, ya sudah. Orang datang, saya menunjukkan simpatinya, oh kasihan, kasihannya berapa jam, berapa hari. Ada yang datang kenalan, oh kita mau pergi tapi kenalan dia, datang, menunjukkan simpati, ya. Tapi sesudah itu kan selesai. Orang itu yang datang kembali lagi hidup seperti normal. Dia so lupa tuh ada mati. Kan begitu. Itu hidup yang fana. Karena itu mari kita mau berubah. Alami pekerjaan firman yang mengubah, firman yang menghidupi kita untuk mengganti kefanaan menjadi hidup kekal bersama Bapa di sorga. Tuhan memberkati kita semua. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya.